Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini perwakilan dari kelompok Andakara akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, Andakara adalah salah satu agensi yang mana bisa mengatasi permasalahan komunikasi, dan salah satunya adalah masalah yang kami atasi saat ini adalah Gojek, dengan memberikan judul adalah Gojek Communication Program. Next. Untuk persona primer dan sekunder, persona primer Bapak Lukman Cakim bertempat tinggal di Pisang Candi, kelahiran tahun 1969, telah bergabung Gojek sejak tahun 2018. Selama bergabung dengan Gojek, Pak Lukman hanya diberi fasilitas helm dan jaket. Pak Arif merasa bahwa jam kerja dan upah yang diberikan sama sekali tidak sepadan. Gojek memiliki fasilitas komplain dan menurut Pak Lukman, sebatas penerima masukan untuk penyelesaian tetap perusahaan yang memberikan. Lalu, persona sekunder, Bapak Samsul bertempat tinggal di Kecamatan Lowokwaru, kelahiran tahun 1983, adalah driver Gojek asal Malang dan sudah bergabung dengan Gojek sejak tahun 2017. Pak Samsul mengetahui bahwa adanya program swadaya, namun beliau tidak mengikuti program tersebut dikarenakan ribet karena harus belanja terlebih dahulu kalau ingin mendapatkan voucher tersebut. Next, problem statement. Kurangnya apresiasi atas kerja keras para driver merasa banyak potongan yang dibebankan kepada mereka, namun juga kurangnya intensif atau bonus yang diberikan Gojek kepada driver. Driver tidak tahu konsep dari pahlawan yang dimaksud Gojek sehingga merasa belum dianggap sebagai pahlawan. Driver merasa sosialisasi program swadaya belum merata sehingga banyak dari mereka yang belum merasakan manfaatnya. Driver merasa bantuan dari program swadaya kurang banyak jumlahnya. Driver merasa sering disalahkan oleh customer akibat kesalahan sistem atau mitra. Lalu untuk ada smart objektif yang dimana di sini meningkatkan kepercayaan dan loyalitas driver Gojek serta sharing terhadap customer ke pihak Gojek sebanyak 5% dalam kurun waktu 8 bulan. Yang dimana meningkatkan rasa kepercayaan melalui program kasih lebih yang akan menjadi sharing melalui keaktifan pengguna aplikasi Gojek. Lalu melalui program campaign Sahabat Gojek dapat meningkatkan review yang positif antara customer dan driver. Lalu yang ketiga melalui program perlu dilindungi dapat meningkatkan rasa kepercayaan driver terhadap Gojek. Lalu untuk key mission sendiri yang dimana Gojek hadir untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Gojek memberikan pelayanan seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan lain-lainnya untuk memudahkan masyarakat beraktivitas baik di luar rumah maupun dalam rumah. Untuk tagline-nya sendiri yaitu pasti ada jalan. Untuk strateginya, next. Sini pertama itu ada interest. Di sini strategi mengadakan festival kuliner online dengan memberikan voucher sebesar 50.000 untuk membantu mitra driver dalam mendapatkan orderan dan juga mitra GoFood yang berpartisipasi dengan taktik setiap event dan juga pengguna baru aplikasi kepada customer yang memiliki banyak transaksi minimal 500.000. Kedua, memberikan tambahan pendapat untuk para driver yang dimana mereka melakukan orderan sebanyak 5 kali dalam waktu 1 hari. Lalu ini taktiknya pada perayaan hari tertentu seperti tanggal kembar tanpa ada minimal performa. Next. Fairness, jadi strategi ini membuat target audiens ini sadar akan perusahaan ini memperhatikan para mitranya dengan melakukan campaign Sahabat Gojek. Taktiknya adalah membuat konten dokumenter kisah driver Gojek dan membuat iklan videotron di kota besar. Next. Untuk desire, strategi ini membuat target audiens itu rasa ingin menggunakan fitur Gojek dengan taktik membuat program tambahan swadaya bengkel resmi di bawah naungan Gojek yang di setiap mitra driver ini akan mendapatkan diskon khusus 50%. Next. Untuk memori, untuk citra positif perusahaan, terutama sebagai perusahaan yang membuka peluang pekerjaan. Taktiknya itu aktif menjalankan komunikasi perusahaan dengan driver, membuat layanan suara driver, dan juga aktif mendengarkan saran dan kritik dari para mitra driver. Next. Yang terakhir ada action. Jadi strategi di sini adalah membuka program kasih lebih dari pengguna aplikasi untuk para mitra driver dengan taktik setiap pengguna aplikasi ini melakukan perjalanan menggunakan GoRide, lalu memberikan kepada driver yang nantinya itu membantu driver menaikkan level kantor. Next, di sini ada tentang program yang akan saya sampaikan. Program di sini ada 3. Yang pertama ada program kasih lebih, kedua campaign #Sahabat Gojek, yang ketiga adalah program perlu dilindungi. Next. Untuk detail programnya adalah yang pertama program kasih lebih. Jadi program ini tuh mengajak para pengguna GoRide untuk memberikan bayar lebih kepada para driver GoRide. Tujuannya adalah memberikan pemasukan lebih kepada driver, dan programnya adalah mendapatkan pemasukan
pemasukan tambahan dari pengguna layanan setia GoRide bisa menikmati layanan dan gratis. Yang terlibat dalam program ini adalah driver GoRide sendiri dan pengguna layanan GoRide. Next. Untuk program kedua adalah campaign hashtag Sahabat Gojek. Program ini adalah campaign sosial mengajak audiens untuk menganggap Gojek adalah sahabat bagi mereka. Tujuan program ini adalah membangun rasa saling membantu antara pengguna jasa dan Gojek. Dampaknya adalah pihak-pihak yang terlibat masalah hubungan yang merupakan layaknya persahabatan. Yang terlibat dalam program ini adalah pengguna layanan Gojek, driver, dan perusahaan Gojek. Kemudian untuk program yang terakhir adalah perlu dilindungi. Program ini itu di mana perusahaan Gojek bekerja sama dengan bank, yang mana bank tadi akan memberikan asuransi, voucher atau promo, dan kuota internet kepada driver. Tujuan program ini adalah memberikan bantuan serta reward kepada perusahaan Gojek kepada diturunkan ke driver. Terus untuk dampak program ini adalah driver bisa bekerja dengan merasa senang, aman, dan nyaman, serta membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian yang terlibat dalam program ini adalah driver dan perusahaan Gojek. Next. Kemudian untuk timeline program sendiri, next. Timeline yang hashtag Sahabat Gojek akan dimulai dari Agustus sampai November. Sama dengan Kasih Lebih, bedanya adalah Kasih Lebih sampai di Januari, dan program yang terakhir itu dimulai dari bulan Februari hingga April. Next. Hashtag yang kami berikan itu ada hashtag yang pertama Kasih Lebih, yang kedua hashtag Sahabat Gojek, yang ketiga adalah hashtag Perlu Dilindungi. Next. Untuk KPI-nya sendiri yaitu program Kasih Lebih, indikatornya keaktifan pengguna aplikasi Gojek, unit pengukurannya yaitu Gojek aplikasi users dengan pengguna promo, targetnya 30% dari pengguna layanan GoRide di Indonesia. Untuk program campaign Sahabat Gojek, indikatornya banyaknya viewer campaign, unit pengukuran yaitu number of clicking ads, dan targetnya 500.000 number of clicking ads. Untuk program Perlu Dilindungi sendiri, indikatornya banyaknya driver yang mengikuti program Perlu Dilindungi. Unit pengukurannya yaitu driver awareness engagement. Targetnya sendiri yaitu 80% dari driver se-Indonesia. Next. Untuk domino efeknya, di program Kasih Lebih, berusaha melatih customer mendapatkan dan mengumpulkan poin dari setiap tambahan tip yang diberikan kepada driver, dengan tujuan sebagai penukaran uang berdasarkan jarak tempuh. Kemudian dari campaign Sahabat Gojek untuk meningkatkan review yang positif dari customer sekaligus bentuk apresiasi kepada driver sehingga meningkatkan loyalty customer terhadap Gojek. Dan Perlu Dilindungi berusaha untuk meningkatkan awareness driver tentang program swadaya yang diadakan oleh Gojek, dan outputnya meningkatkan jumlah driver yang menggunakan program tersebut. Next. Untuk risk management-nya, di program Kasih Lebih, possible crisis-nya, customer kurang bisa membedakan antara program Kasih Lebih dengan pemberian tips biasanya. Kemudian krisis handling-nya memberikan edukasi melalui media sosial tentang perbedaan tersebut, kemudian menjelaskan manfaat dari Kasih Lebih kepada pengguna layanan. Di campaign Sahabat Gojek, possible crisis-nya, campaign yang diadakan terlalu monoton dan tidak menarik. Nah, solusinya adalah membuat konten atau workshop semenarik mungkin dengan mendatangkan bintang tamu yang sedang naik daun untuk menyuarakan campaign tersebut, dan bekerja sama dengan influencer untuk menyuarakan campaign. Kemudian di program Perlu Dilindungi, possible crisis-nya beberapa driver kurang mengetahui informasi tersebut. Solusinya adalah setiap aplikasi pada driver akan diberikan informasi terkini dan juga disajikan panduan untuk mengikuti program tersebut. Next. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami dari kelompok Adara, sekian pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.